Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Kalau kamu masih punya pola ini, kaya itu mustahil. Bukan karena dunia tidak adil, bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena pikiranmu belum berubah. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Ada satu rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Satu kebenaran yang disembunyikan oleh rutinitas, oleh keraguan, oleh kebisingan dunia. Dan rahasia itu adalah ini: segala sesuatu bermula dari dalam. Sebelum uang datang, pikiran harus siap. Sebelum keberhasilan mengetuk pintu, Anda harus menjadi pribadi yang mampu membukanya. Dan itulah mengapa kebanyakan orang gagal, walau mereka bekerja keras setiap hari. Bukan karena kurang usaha, tapi karena mereka masih membawa pola lama. Pola kemiskinan, pola takut, pola menunda, pola menyabotase diri sendiri. Mereka ingin sukses, tapi dalam hati mereka ragu. Mereka ingin kaya, tapi suara dalam kepala mereka berkata, "Aku tidak pantas." Pernahkah Anda mendengar suara itu? Yang muncul saat Anda mencoba hal baru. Yang muncul saat Anda mulai bermimpi besar. Suara yang berkata, "Jangan terlalu berharap. Kamu akan kecewa lagi." Suara yang membuat Anda kecil, itulah musuh pertama kita. Dan Napoleon Hill berkata, "Tidak ada batasan bagi pikiran, kecuali yang kita tetapkan sendiri." Itu artinya, jika kamu masih punya pola takut gagal, kaya itu mustahil. Jika kamu masih menunda tindakan, keberhasilan itu menjauh. Kalau kamu masih menyalahkan keadaan, nasibmu tidak akan berubah. Hari ini, kita akan membongkar semua itu. Kita akan menggali jauh ke dalam pikiran. Ke dalam kebiasaan yang tidak terlihat, tapi menentukan masa depan. Bayangkan ini, ada dua orang, sama-sama punya impian besar, sama-sama ingin bebas finansial, tapi yang satu bangun pagi dengan semangat, menulis tujuannya, mengucapkan kalimat positif, menolak gangguan. Yang satu lagi, bangun terlambat, scroll HP 1 jam, merasa tidak layak, menunda lagi. Siapa yang akan menang? Bukan yang lebih pintar, tapi yang lebih disiplin, lebih sadar, lebih siap secara mental. Itulah perbedaan yang tak terlihat, tapi menciptakan jurang besar antara kemiskinan dan kelimpahan. Dan disinilah kuncinya. Kaya itu bukan keberuntungan. Kaya itu pola pikir. Kalau kamu masih punya pola ini, mengeluh, menyalahkan, menyerah cepat, kekayaan akan terus menjauh. Karena kekayaan tidak datang pada orang yang ragu. Ia datang pada mereka yang yakin, bahkan sebelum buktinya terlihat. Coba rasakan kata-kata ini dalam hatimu. Saya pantas sukses. Saya layak menerima kelimpahan. Saya menghapus semua batas dalam pikiran saya. Kalimat sederhana. Tapi kalau kamu mengulanginya setiap hari dengan keyakinan, pikiranmu mulai berubah. Dan ketika pikiran berubah, realitasmu ikut berubah. Inilah yang disebut autosugesti. Salah satu prinsip utama dari Napoleon Hill. Autosugesti itu seperti benih yang kamu tanam dalam pikiranmu. Semakin sering kamu siram dengan kata-kata positif, semakin kuat ia tumbuh. Dan pada akhirnya, ia menciptakan kehidupan yang baru. Tapi kalau kamu masih tanam benih keraguan, setiap hari, setiap pagi, maka yang tumbuh adalah ketakutan. Dan ketakutan akan membunuh semua potensi sebelum sempat tumbuh. Teman, berhentilah berkata, "Nasibku begini karena keluargaku miskin. Gajiku kecil karena bosku pelit. Tidak ada kesempatan di kota ini." Karena semua itu hanya cermin dari keyakinan dalam pikiranmu. Dan seperti kata Hill, apa yang bisa dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia bisa dicapai. Tapi hanya jika kamu mau melawan pola lama, pola malas, pola takut, pola
nanti saja. Hari ini, saat ini, adalah titik balik. Tempat kamu mulai menanam benih baru, benih keberanian, benih iman, benih tujuan yang jelas. Beranilah bertanya pada diri sendiri, selama ini, pola pikir apa yang kuikuti? Apakah aku sedang menciptakan masa depan atau hanya mengulang masa lalu? Setiap pagi kamu punya pilihan, hidup sebagai pencipta atau korban. Pilihannya bukan pada dunia luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Dan kamu tidak sendirian. Semua orang besar pernah melalui hal ini. Mereka semua pernah ragu, pernah jatuh, pernah merasa tidak mampu. Tapi mereka memilih untuk berubah dari dalam. Mereka memulai dengan satu hal, keyakinan. Kalau kamu masih punya pola lama, hari ini kamu harus melawannya. Dengan disiplin, dengan kejelasan, dengan tindakan yang konsisten. Karena seperti kata Hill, keinginan adalah titik awal dari semua pencapaian. Tapi, keinginan tanpa tindakan hanya akan menjadi angan kosong. Jadi dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kamu harus membentuk pola baru, pola sukses, pola keberlimpahan, pola iman, dan semuanya dimulai dari satu langkah kecil. Sadari pikiranmu. Apa yang kamu ulang-ulang setiap hari? Apa yang kamu tanam dalam hati tanpa sadar? Kalau kamu masih berkata, "Aku tidak bisa," itu bukan untukku. Aku tidak punya waktu. Maka kamu sedang menolak keberlimpahan itu sendiri. Tapi kalau kamu mulai berkata, "Aku bisa belajar. Aku layak. Aku sedang tumbuh setiap hari," maka hidupmu mulai bergeser, perlahan tapi pasti menuju cahaya. Dan saat kamu mulai berubah, semesta merespons. Orang-orang baru datang, kesempatan muncul, jalan yang dulu tertutup mulai terbuka. Karena pikiran yang selaras dengan iman dan tujuan hidup memiliki daya magnet yang luar biasa. Pola baru. Itulah awal dari segalanya. Dan sekarang, biarkan hatimu tetap terbuka. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita baru saja memulai menyentuh permukaan dari apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran kita. Kalau kamu masih punya pola ini, pola yang tidak terlihat tapi sangat nyata, kaya itu akan terus jadi bayangan yang menjauh setiap kali kamu mendekat. Kita harus bicara tentang takut gagal. Satu emosi yang diam-diam mengendalikan begitu banyak keputusanmu. Pernahkah kamu menunda sesuatu hanya karena takut tidak berhasil? Pernahkah kamu membatalkan mimpi hanya karena seseorang berkata, "Itu mustahil"? Itulah cara pola lama menanamkan akar, bukan melalui peristiwa besar, tapi lewat keputusan kecil yang diambil dengan rasa takut. Ketakutan adalah bentuk autosugesti negatif. Setiap kali kamu berkata, "Bagaimana kalau aku gagal?" pikiranmu langsung mencari alasan. Mengapa kamu tidak boleh mencoba? Padahal, gagal itu bukan musuh. Gagal adalah guru. Gagal adalah bagian dari proses menuju kekuatan sejati. Napoleon Hill berkata, "Di dalam setiap kegagalan, tersembunyi benih keberhasilan yang setara. Tapi, kalau kamu masih menolak untuk jatuh, kamu juga menolak untuk tumbuh." Kita tidak sedang bicara tentang gagal secara fisik. Kita bicara tentang keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Karena musuh terbesarmu bukan orang lain, bukan sistem, bukan keluarga, tapi pikiran yang belum kamu kendalikan. Kebanyakan orang tidak sadar, mereka hidup dengan pikiran yang sudah diprogram oleh ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kekurangan. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka menarik semua hal itu dalam hidupnya. Bukan karena takdir jahat, tapi karena frekuensi pikiran mereka selaras dengan kekurangan. Coba kamu renungkan ini. Berapa kali kamu berkata dalam seminggu, "Aku tidak punya uang. Gajiku tidak cukup. Semua makin mahal." Kamu pikir kamu hanya menyatakan fakta.
Tapi sebenarnya, kamu sedang mengukir pola kemiskinan ke dalam sistem keyakinanmu. Sekarang, bayangkan kamu mengubah kata-kata itu menjadi, "Aku sedang menarik kelimpahan. Aku selalu cukup." Tuhan sedang membimbing setiap langkahku. Apa yang berubah? Energi kamu, nada suara kamu, kepercayaanmu. Dan dari situ, tindakanmu ikut berubah. Itulah awal dari transformasi sejati. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutasi pikiran. Kemampuan untuk mengubah energi negatif, takut, ragu, marah, menjadi dorongan positif untuk menciptakan. Ini bukan hal mistis, ini adalah mekanisme spiritual yang nyata. Ketika kamu mulai mengganti pikiran lama dengan afirmasi penuh iman, kamu sedang menghidupkan kembali energi penciptaan dalam dirimu. Dan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini proses disiplin, proses pengulangan, proses kesabaran. Kesabaran, itulah yang sering hilang dari orang-orang yang ingin cepat kaya. Mereka ingin hasil tanpa akar, mereka ingin buah tanpa menanam. Padahal semua kekayaan sejati dimulai dari dalam, dari proses internal yang tidak bisa dilihat siapapun. Dari peperangan batin, dari malam-malam saat kamu merasa gagal, tapi tetap memilih untuk bangun besok pagi dan mencoba lagi. Itulah bukti bahwa kamu sedang berubah, sedang melepaskan pola lama, sedang memasuki versi dirimu yang baru. Dan di titik ini, kamu tidak bisa sendiri. Kamu butuh kekuatan lain, kamu butuh komunitas, kamu butuh lingkungan yang menumbuhkan iman. Napoleon Hill menyebut ini sebagai mastermind, sebuah kelompok kecil yang saling mendukung, berpikir bersama, menumbuhkan satu visi. Kamu tidak perlu 50 orang. Cukup 1 atau 2 sahabat yang juga ingin berkembang. Bersama mereka, kamu memperkuat arahmu. Kamu mempercepat pertumbuhanmu. Karena ketika 2 pikiran positif bertemu, mereka menciptakan kekuatan ketiga, energi spiritual yang menarik, kemungkinan tak terbatas. Jadi tanyakan ini pada dirimu malam ini, siapa yang ada di sekitarku? Apakah mereka menumbuhkan atau justru menghisap energiku? Lingkunganmu bukan sekadar tempat, ia adalah pantulan dari pola pikirmu. Kalau kamu ingin mengubah hasil, ubah dulu isi kepalamu, dan ubah isi harimu. Jangan tunggu motivasi datang. Bangun ritual. Bangun kebiasaan kecil. Tuliskan tujuanmu setiap pagi. Ucapkan kalimat penuh kekuatan. Bayangkan dirimu sedang hidup dalam kelimpahan, meski belum ada 1 rupiah pun di dompetmu. Karena itulah iman. Iman bukan percaya saat semuanya terlihat. Iman adalah memilih percaya. Bahkan ketika belum ada alasan logis untuk percaya. Dan iman yang terus dibawa akan menciptakan jalan di tengah padang kosong. Akan membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Karena alam semesta, karena Tuhan, karena hidup, merespons getaranmu. Jika kamu bergetar dalam rasa syukur, keberlimpahan akan mendekat. Jika kamu bergetar dalam keyakinan, kesempatan akan muncul. Tapi kalau kamu tetap memeluk pola lama, mengeluh, menyalahkan, takut, maka tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, hasilnya akan tetap sama. Karena yang bekerja belum tentu berkembang, tapi yang berubah pasti naik ke level baru. Maka berhentilah berlari di tempat yang sama. Ambil langkah kecil hari ini, langkah yang benar-benar baru. Ubah 1 kebiasaan, ubah 1 kalimat dalam pikiranmu, dan perhatikan, semuanya mulai berubah. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, dengarkan dengan lebih dalam. Karena kita sedang menyentuh sesuatu yang tidak kasat mata, tapi sangat nyata. Akar dari takdirmu. Setiap manusia diberi 2 kekuatan sejak lahir. Yang pertama, pikiran. Yang kedua, pilihan. Dan 2 hal ini akan menentukan seluruh arah hidup kita. Kalau kamu masih punya pola ini, pola menyia-nyiakan pikiran,
pola membuat pilihan tanpa kesadaran, maka bukan hanya kekayaan yang menjauh, bahkan ketenangan pun sulit kamu genggam. Berapa banyak orang yang bekerja keras, tapi tetap merasa kosong? Berapa banyak orang yang punya gaji besar, tapi tak punya rasa syukur? Karena mereka melupakan satu hal, tujuan hidup. Napoleon Hill menyebutnya sebagai definiteness of purpose, tujuan yang jelas, terdefinisi, dan penuh semangat. Tanpa tujuan yang jelas, hidup seperti kapal tanpa arah, tertiup angin, terombang-ambing ombak, dan akhirnya tenggelam dalam kebingungan sendiri. Pertanyaannya sekarang, untuk apa kamu hidup? Apa yang ingin kamu tinggalkan? Apa warisan energimu di dunia ini? Kalau kamu tidak bisa menjawab itu, maka kaya pun takkan memberikan makna. Karena kekayaan sejati bukan sekadar angka di rekening, tapi rasa puas. Karena kamu tahu arahmu. Setiap pagi kamu bangun, dan kamu tahu, aku hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku. Itu kekayaan. Itu kebebasan. Itu kedamaian sejati. Tapi semua itu dimulai dari keberanian untuk mendengar suara hatimu sendiri. Dalam hening, dalam kejujuran, tanpa topeng. Dan inilah saatnya. Untuk duduk sejenak dan menatap cermin batinmu, mungkin kamu akan melihat rasa takut di sana. Tidak apa-apa, peluk itu. Tapi jangan tinggal di situ. Lanjutkan. Tulis tujuanmu. Dengan pena dan kejujuran. Apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini? Kebebasan, membahagiakan orang tua, meninggalkan pekerjaan yang menyiksa jiwamu? Tulis itu. Dan ulangi setiap hari. Karena ketika tujuanmu menjadi jelas, energi hidupmu akan terfokus. Pikiranmu akan berhenti mengembara. Hatimu akan mulai tenang. Napoleon Hill berkata, orang yang memiliki tujuan yang pasti akan menarik segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Itulah hukum tarik-menarik, hukum fokus. Hukum spiritual yang tak tertulis, tapi bekerja tanpa henti. Kamu tidak harus tahu semua jalannya sekarang, kamu hanya perlu percaya bahwa langkah pertamamu berarti. Dan terus melangkah, satu hari, satu kebiasaan, satu pilihan. Pilih ucapanmu. Pilih siapa yang kamu dengar. Pilih apa yang kamu baca. Karena semuanya memprogram pikiranmu. Kalau kamu masih mengonsumsi berita negatif, bergosip, mengeluh, membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu sedang membunuh kekuatan spiritualmu secara perlahan. Tapi kalau kamu mulai mengisi pikiranmu dengan inspirasi, dengan ilmu, dengan doa-doa penuh harap, maka hidupmu akan mulai dipenuhi cahaya. Dan di titik ini, muncul satu prinsip yang sangat penting. Disiplin spiritual. Bukan sekadar salat atau meditasi, tapi kesadaran dalam setiap tindakan. Bangun pagi dengan syukur, makan dengan doa, bekerja dengan niat mulia, beristirahat dengan tenang, menjaga kata-kata, menjaga pikiran. Ini bukan hal sepele. Ini adalah pondasi yang membangun kehidupan penuh makna. Dan disiplin ini akan menciptakan energi. Energi yang tidak bisa dibohongi. Orang bisa merasakannya. Kesempatan bisa merasakannya. Uang pun akan tertarik padamu. Karena kamu sudah menjadi magnet kelimpahan. Sekarang, mari kita bicarakan satu hal terakhir di blog ini. Tindakan. Tanpa tindakan, semua ide hanyalah angan. Tanpa langkah, semua mimpi hanyalah ilusi. Berapa banyak orang yang berkata, aku mau berubah, aku mau sukses. Tapi, setelah itu, tidak ada gerakan, tidak ada komitmen, tidak ada perubahan nyata. Napoleon Hill tidak pernah mengajarkan mimpi kosong. Ia mengajarkan mimpi dengan rencana, mimpi dengan dedikasi, mimpi yang dibangun dengan keringat dan semangat. Jadi mulai sekarang, buat rencana kecil. Mulai dari hal yang bisa kamu kontrol. Buat satu kebiasaan baru. Bangun lebih pagi.
Tulis afirmasi. Hindari sosial media pagi hari. Baca satu halaman buku motivasi. Ucapkan kalimat positif di depan cermin. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Lakukan ini berulang-ulang, sampai menjadi identitasmu. Karena kamu bukan hasil dari masa lalu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan berulang hari ini. Dan jika kamu masih punya pola lama, hancurkan itu dengan konsistensi, dengan iman, dengan keberanian kecil setiap hari. Satu hal terakhir, kalau kamu merasa sendiri dalam perjalanan ini, ingatlah ini, di balik layar ini ada suara yang percaya padamu. Ada energi yang mendukung pertumbuhanmu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu meninggalkan dirimu sendiri. Bangkit, ambil napas baru, lihat ke depan, dan katakan dalam hati, "Aku memilih berubah." Jika kamu masih di sini, itu artinya hatimu belum menyerah, dan itu lebih berharga dari segalanya. Karena di dunia yang penuh gangguan, penuh distraksi, penuh keraguan, kamu memilih untuk tetap mendengarkan. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan untuk melepaskan pola lama. Panggilan untuk lahir kembali sebagai dirimu yang sejati. Panggilan untuk mengambil kendali atas pikiranmu dan menciptakan realitas yang kamu inginkan, bukan yang kamu warisi. Sekarang, mari kita bicara tentang iman. Karena tanpa iman, tidak ada satu langkah pun yang berarti. Iman bukan sekadar percaya pada Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan mempercayaimu. Dia memberikanmu pikiran, Dia memberikanmu kehendak bebas, Dia memberikanmu mimpi. Itu bukan hadiah acak, itu adalah petunjuk takdir. Dan jika kamu menghormati karunia itu, dengan bertindak, dengan berubah, dengan bertumbuh, maka seluruh semesta akan membantumu. Tapi kalau kamu mengabaikannya, maka kamu sedang menolak anugerahnya. Napoleon Hill percaya bahwa iman adalah bahan bakar utama dari pencapaian besar. Tanpa iman, kamu akan menyerah di tengah jalan. Tapi dengan iman, bahkan batu pun bisa menjadi jalan. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku benar-benar percaya bahwa aku bisa berubah? Apakah aku benar-benar percaya bahwa aku layak untuk hidup yang lebih baik? Kalau jawabannya ragu, maka kamu harus mulai dari situ. Karena keyakinan bukan muncul dari luar. Ia dibangun, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu bertindak, meski takut. Setiap kali kamu tetap melangkah, meski gagal. Itu adalah bukti imanmu. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dari iman yang dalam, dari tujuan yang jelas, dari pola pikir yang penuh syukur, maka kamu tidak sekadar hidup. Kamu menginspirasi. Kehadiranmu menjadi cahaya bagi orang lain. Kata-katamu menjadi kekuatan. Tindakanmu menjadi jejak bagi yang tertinggal. Itulah kekayaan sejati. Dan sebagai bonus, uang pun akan datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu selaras dengan hukum spiritual keberlimpahan. Jadi inilah janji terakhir yang harus kamu buat hari ini. Saya akan hidup dengan kesadaran. Saya akan berpikir dengan iman. Saya akan bertindak dengan keberanian. Kalau kamu melakukannya, semua pola lama akan retak. Dan dari reruntuhan itulah akan lahir kamu yang baru. Lebih kuat, lebih damai, lebih kaya dalam segala arti. Dan sebelum kita akhiri, biarkan saya tinggalkan kamu dengan beberapa kalimat yang bisa kamu ulang setiap hari, hingga tertanam di bawah sadarmu. Saya bukan korban masa lalu. Saya pencipta masa depan saya. Saya layak untuk berhasil. Saya layak untuk dicintai. Saya hidup dalam aliran rezeki Tuhan yang tidak terbatas. Saya bertindak sekarang. Saya siap menerima keajaiban. Dan ingat, kekayaan bukan tujuan akhir.
ia hanyalah alat. Alat untuk memberi. Alat untuk mengangkat orang lain. Alat untuk membangun dunia yang lebih baik. Jadi saat kamu mulai menerima, jangan lupa untuk juga memberi. Karena disitulah letak energi tertinggi dari keberlimpahan, berbagi. Sekarang, saat video ini hampir selesai, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendiri. Ada ribuan, bahkan jutaan jiwa di luar sana yang sedang bangkit seperti kamu, yang sedang mencari seperti kamu, yang sedang berjuang seperti kamu. Dan bersama, kita sedang menciptakan gelombang perubahan. Bukan sekadar tren, tapi kebangkitan kesadaran. Maka biarkan kata-kata ini menjadi jangkar di hatimu. Kapanpun kamu ragu, kapanpun kamu jatuh, kapanpun kamu merasa kecil, kembali ke sini. Dengarkan ulang. Karena kamu akan diingatkan bahwa kamu mampu, bahwa kamu berharga, bahwa kamu pantas menerima semua kebaikan yang telah Tuhan siapkan. Dan jika hari ini kamu merasa terinspirasi, jika ada bagian dari kata-kata ini yang menyentuh jiwamu, klik tombol subscribe. Bukan untuk angka, tapi untuk niat. Untuk mengatakan pada semesta, aku siap berubah. Aku siap melangkah. Aku bagian dari gerakan ini. Klik juga like, karena dengan begitu, kamu membantu kata-kata ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari cahaya. Kamu sudah memulai sesuatu hari ini. Jangan biarkan padam, terus nyalakan, terus tumbuh, terus terangi jalanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai saat itu, tetap percaya, tetap kuat, tetap berjalan. Karena masa depanmu sedang menunggumu.